Kita so siap, tak so siap ke situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurwahyuningsih dengan nomor NIM 2030110013. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan video teori mengenai SN1 dan SN2 yang diampu oleh dosen Dr. Elvi Rahmi Mawarnis MSI dan asisten dosennya yaitu Kak Emilia Febri Martin. Saya berasal dari jurusan Tadris Kimia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Adapun tujuan kali ini kita akan membahas tentang alkil halida, nukleofil, living group, mekanisme substitusi nukleofilik, dan karakteristik SN1 dan SN2. Yang pertama yaitu tentang alkil halida dan substitusi nukleofilik. Alkil halida adalah molekul organik yang mengandung halogen atom terikat pada atom karbon hibridisasi sp3. Alkil halida diklasifikasikan sebagai primer, sekunder, dan tersier, tergantung pada jumlah karbon yang terikat menjadi atom karbon halogen. Atom halogen dalam halida sering dilambangkan dengan simbol X. Nah, di sini ada alkil halida yang sp3 mengikat 3 hibridisasi C atau 3 atom lain. Ya, yang diikatnya yaitu ada FClBrI. X ini bisa diganti dengan ini. Lalu kita untuk klasifikasi alkil halida yaitu ada metil halida, ada yang mengikat 1R disebut primer, yang mengikat 2 disebut sekunder, yang mengikat 3 disebut dengan tersier. Lalu kita masuk ke yang kedua yaitu tentang properti fisik. Di sini, alkil halida adalah molekul polar lemah. Mereka menunjukkan interaksi dipol-dipol karena ikatan CX polar mereka, tetapi sisa molekul mengandung CC dan CH, mereka tidak mampu melakukan ikatan hidrogen antar molekul. Adapun ini yang sebelah kiri ini dinamakan dengan interaksi dipol-dipol. Lalu yang di tengah ini artinya ujung dipol yang berlawanan berinteraksi. Lalu kita masuk ke yang ketiga yaitu ikatan polar karbon halogen. Di atom halogen, elektron negatif dalam atom halida menciptakan ikatan CX polar yang membuat elektron atom karbon ini kurang. Lalu yang keempat ada nukleofil. Nukleofil basa Lewis spesies apapun yang memiliki pasangan elektron bebas mengenakan biaya. Elektron dapat digunakan untuk membuat ikatan baru dengan spesies yang kekurangan elektron. Substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi secara umum. Ada dua hal, yaitu dapat terjadi ketika makreofil atau NU bertemu dengan alkil halida, penggantian salah satu gugus atau gugus keluar, lalu dia terikat pada karbon oleh elektron reagen kaya nukleofil seperti I atau HO. Reagen kaya elektron NU berikatan dengan HX, bagaimana dihilangkan dalam reaksi eliminasi. Nukleofil dapat bertindak sebagai basa yang menginduksi dehidrogenasi halida yang menghasilkan alkena. Di sini alkil halida mengalami dua reaksi, yaitu ada reaksi substitusi lalu dengan nukleofil, lalu ada alkil halida yang mengalami reaksi eliminasi dengan Bronsted-Lowry. Nah, kita masuk ke yang kelima yaitu tentang alkil halida dan substitusi nukleofilik. Nukleofilik dan basa secara struktural itu serupa. Keduanya memiliki pasangan yang mandiri atau ikatan X. Mereka berbeda dalam apa yang mereka serang. Basa menyerang proton. Nukleofil menyerang atom lain yang kekurangan elektron, biasanya karbon. Nah, ini merupakan gambarannya. Di sini ada
basa yang menyerang proton. Nah, di sini nukleofil yang menyerang proton. Lanjut, materi yang berikutnya yaitu the living group atau tinjauan tentang kebasaan. Ada kecenderungan periodik dalam kemampuan meninggalkan grup, yaitu kiri ke kanan melintasi deretan tabel periodik, kebebasan berkurang sehingga kemampuan meninggalkan grup ini meningkat. Yang kedua, di bawah kolom tabel periodik, kebasaan berkurang sehingga meninggalkan kemampuan grup meningkat. Adapun penjelasan tentang yang di tabel yaitu ada gugus pergi yang baik untuk substitusi nukleofilik, ada bahan awal yang meninggalkan grup, lalu ada asam konjugasi. Molekul-molekul ini mengalami substitusi nukleofilia. Adapun good living group artinya grup keluar yang baik. Yang kedua yaitu fitur umum substitusi nukleofilik. Ini adalah materi selanjutnya. Nukleofilik bermuatan negatif seperti HO- dan HS- yang digunakan sebagai yang pertama, garam dengan ion lawan Li+, Na+, K+, untuk menyeimbangkan muatan. Maksudnya karena identitas ion lawan biasanya tidak penting, seringkali dihilangkan dari persamaan kimia. Yang kedua, ketika nukleofil netral digunakan, produk substitusi membawa muatan positif. Selanjutnya, materi nukleofil. Nukleofilisitas sejajar dengan kebasaan dalam 3 contoh. Yang pertama, untuk dua nukleofil yang sama dengan atom nukleofilik yang sama, basa kuat adalah nukleofil yang lebih kuat. Penjabarannya, nukleofilisitas relatif HO- dan CH3COO-, dua nukleofil oksigen ditentukan dengan membandingkan pKa asam konjugasinya. H2O sama dengan 15,7 dan CH3COOH sama dengan 4,8. HO- adalah basa yang lebih kuat dan nukleofil yang lebih kuat dari CH3COO-. Yang kedua, nukleofil bermuatan negatif selalu lebih kuat nukleofil daripada asam konjugasinya. Yang ketiga, kanan ke kiri melintasi baris tabel periodik. Nukleofilitas meningkat dengan meningkatnya kebasaan. Untuk nukleofil umum ada tabel, yaitu untuk di kotak kiri itu untuk nukleofil kuat kecuali klorida dan asam asetat sedang. Di kotak kanan HOH dan ROH lemah, yang lainnya sedang. Lanjut ke materi efek pelarut pada nukleofil. Pelarut protik-polar memiliki atom hidrogen yang terikat kuat unsur elektronegatif, misalnya oksigen, yang membentuk ikatan hidrogen. Pertama yaitu ada kation dan anion. Pelarut polar protik pelarut secara efektif, sementara pelarut aprotik tidak melarutkan anion pada batas tertentu. Lalu yang kedua, ada pelarut protik polar lebih cocok untuk reaksi SN1, sedangkan pelarut aprotik digunakan untuk SN2 reaksinya. Lalu materi pelarut aprotik polar adalah pelarut yang molekulnya tidak memiliki atom hidrogen yang terikat pada suatu atom unsur elektronegatif. Pelarut aprotik polar juga menunjukkan interaksi dipol-dipol, tetapi mereka tidak memiliki ikatan OH atau NH. Dengan demikian, mereka tidak mampu ikatan hidrogen. Contoh dari pelarut aprotik polar yaitu dalam pelarut aprotik polar, nukleofilisitas sejajar dengan kebasaan dan basa yang lebih kuat adalah nukleofil yang lebih kuat. Karena kebasaan berkurang seiring dengan bertambahnya Coulomb, nukleofilisitas juga menurun.
nukleofilisitas tertinggi dan terendah. Lanjut, untuk nukleofilitas tidak paralel terhadap kebasaan sterik menjadi penting. Rintangan sterik adalah penurunan reaktivitas yang dihasilkan kehadiran kelompok besar di lokasi reaksi. Rintangan sterik menurunkan nukleofilisitas tetapi tidak menurunkan kebasaan. Basa yang terhalang secara sterik yang nukleofilnya buruk disebut basa non-nukleofilik. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu mekanisme substitusi nukleofilik. Dalam substitusi nukleofilik ada urutan pembuatan ikatan dan pemutusan ikatan yang secara teori ada 3 kemungkinan, yaitu pembuatan ikatan dan pemutusan ikatan terjadi secara bersamaan. Dalam skenario ini, mekanisme terdiri dari 1 langkah. Dalam reaksi bimolekuler seperti itu, lajunya tergantung pada konsentrasi kedua reaktan, yaitu bersamaan laju orde 2. Mekanisme substitusi nukleofilik yang kedua, yaitu pemutusan ikatan terjadi sebelum pembuatan ikatan. Dalam skenario ini, mekanisme memiliki 2 langkah dan akar bukasion terbentuk sebagai perantara. Karena langkah pertama adalah penentuan tingkat. Tingkat tergantung pada konsentrasi reaksi saja, yaitu persamaan lajunya adalah pesanan pertama. Ketiga, pembuatan ikatan terjadi sebelum pemutusan ikatan. Mekanisme ini memiliki masalah yang melekat. Zat antara yang dihasilkan pada langkah pertama memiliki 10 elektron di sekitar karbon, melanggar aturan oktat karena 2 kemungkinan mekanistik lainnya tidak melanggar aturan dasar. Kemungkinan terakhir dapat diabaikan. Lanjut ke SNI dan EI. Memiliki langkah-langkah dan tarif yang identik yang umumnya terjadi secara bersamaan dan memiliki sifat yang sama. Adapun langkah-langkah kinetika, yang pertama, jika dua molekul harus bersatu agar reaksi dapat berlangsung, maka laju reaksi tersebut akan bergantung pada konsentrasi kedua spesies ini. Jika reaksi ini merupakan langkah paling lambat, yaitu langkah penentu laju dalam serangkaian langkah yang merangkah transformasi keseluruhan, atau jika itu adalah satu-satunya langkah dalam reaksi, maka reaksi itu akan menunjukkan bimolekuler atau kinetika orde kedua. Kedua, reaksi S2 yang menunjukkan kinetika bimolekuler, yaitu ini reaksi memiliki hukum laju yang ketergantungan terhadap laju reaksi alkil halida dan nukleofil. Terus yang ketiganya, reaksi S1 dan E1 menunjukkan kinetika unimolekuler yang lajunya hanya bergantung pada konsentrasi alkil halida dan tidak sama sekali pada nukleofil. Hukum laju yang berbeda menyiratkan bahwa mereka berlangsung pada mekanisme yang berbeda. Lalu materi selanjutnya yaitu mekanisme substitusi nukleofilik SN2. Data kinetik menunjukkan bahwa laju reaksi tergantung pada konsentrasi kedua reaktan yang menunjukkan reaksi bimolekuler D1 molekule dalam satu. Nah, dalam contohnya ada inversi konfigurasi atau inversi Walden. Nah, ikatan pada nukleofil produk selalu di sisi yang berlawanan relatif terhadap ikatan gugus pergi dalam bahan awal. Lalu di sini contohnya terbagi menjadi diagram energi untuk reaksi SN2 dan dalam reaksi bertingkat. Untuk tanggal ulang antara 2 langkah pasir nano, pembukaan paling lambat seluruh reaksi ini disebut langkah penentuan laju. Dalam kasus ke kanan, K1 kecil dari K2 atau K3 dan langkah pertama adalah penentuan laju.
Mekanisme SMI reaksi alkohol dengan HBr. Langkah pertama yaitu reaksi asam basa protonasi dari oksigen ke alkohol untuk membuat yang lebih baik untuk meninggalkan grup. Langkah ini sangat cepat dan reversibel. Pasangan mandiri pada oksigen menjadikannya basa levis. Langkah kedua, pemutusan ikatan CO yang memungkinkan hilangnya gugus pergi yang baik. Molekul air netral untuk menghasilkan carbocation. Ini adalah langkah penentuan laju ataupun pemutusan ikatan yang bersifat endotermik. Langkah yang ketiga, serangan ion bromida nukleofilik pada carbocation elektrofilik yang menciptakan alkyl bromida. Stereokimia reaksi S1. Kita harus memeriksa geometri intermediate karbokation. Karbokation dengan 3 kelompok di sekitar C adalah dihibridisasi sp2 dan trigonal planar dan berisi orbital p0 yang memanjang di atas dan di bawah bidang. Semakin tinggi substitusi suatu karbon kation, maka lebih stabil itu. Semakin stabil suatu karbokation, semakin mudah itu untuk membentuk primer lebih besar dari sekunder dan tersier, lebih besar dari metil. Hilangnya gugus pergi. Pada langkah yang pertama menghasilkan karbokation planar yang adalah akhiral. Pada langkah yang kedua, serangan nukleofil dapat terjadi di kedua sisi untuk membeli dua produk yang merupakan sepasang enantiomer. Karena tidak ada preferensi untuk serangan nukleofilik dari kedua ini atau kedua arah, maka jumlah yang sama dari kedua enantiomer terbentuk pada suatu ajang enantiomer. Adapun komponen reaksi yang mempengaruhi jalur reaksi yaitu R, order reaktivitas CH C lebih besar dari CH2, CH2 lebih besar dari CH. Selanjutnya ada stabilitas karbokation. Yang pertama yaitu urutan stabilitas karbokation dapat dirasionalisasikan melalui efek induktif dan hiperkonjugasi. Kedua, efek induktif adalah efek elektronik yang terjadi melalui sebuah obligasi yang secara khusus efek induktifnya yaitu tarikan kerapatan elektron melalui ikatan yang disebabkan oleh perbedaan keelektronegatifan antar atom. Yang ketiga, gugus alkil adalah gugus yang menyumbang elektron yang menstabilkan muatan positif karena gugus alkil memiliki beberapa ikatan O. Masing-masing mengandung kerapatan ikatan elektron. Ia lebih dapat terpolarisasi hidrogen dan lebih mampu menyumbang kerapatan elektron. Secara umum, semakin banyak gugus alkil yang terikat pada karbon bermuatan positif, kation akan semakin stabil. Urutan stabilitas karbokation juga merupakan konsekuensi dari hiperkonjugasi. Lalu, hiperkonjugasi adalah penyebaran tanpa muatan oleh tumpang tindih orbital p0 dengan ikatan yang berdekatan. Ini tumpang tindih atau hiperkonjugasi yang mendekalisasikan muatan positif pada karbokation yang menyebarkannya ke volume yang lebih besar dan ingin menstabilkan karbokation. Contohnya CH2 yang tidak dapat distabilkan oleh hiperkonjugasi. Lanjut, pengaruh jenis alkil halida pada reaksi S1 tingkat dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan karbokation stabilitas. Lalu, karbokation diklasifikasikan menjadi primer, sekunder, dan tersier berdasarkan jumlah grup R terikat pada atom karbon yang bermuatan seperti jumlah gugus R mengikat stabilitas karbokation meningkat. Lalu, laju reaksi S1 meningkat dengan bertambahnya jumlah gugus R pada karbon kelompok meningkat. Lanjut, stabilitas karbokation meningkat dengan bertambahnya jumlah gugus R pada kutub positif yang bermuatan meningkat. Adapun karakteristik reaksi S1 ciri hasil kinetika
yaitu yang pertama kinetika orde pertama, tingkat reaksi, mekanisme dua langkah, stereokimia, resonisasi intermediate, karbokation, trigonal, planar pada satu pusat stereogenik. Identitas R lebih banyak halida, tersubstitusi paling cepat. Nilai RCHX, RCHX, CH2X. Substrat dalam mekanisme SN1 vs SN2. 4 faktor relevan dalam memprediksi apakah reaksi yang diberikan kemungkinan akan dilanjutkan dengan mekanisme S1 atau S2. Yang paling penting adalah struktur alkil halida. Yang pertama, peningkatan substitusi alkil yang menguntungkan S1. Yang kedua, penurunan substitusi alkil S2. Lalu, nukleofil dalam memprediksi mekanisme SN1 vs SN2. Nukleofil kuat mendukung mekanisme SN2. Lalu yang kedua, nukleofil lemah mendukung SN2, mendukung mekanisme SN1. Lalu meninggalkan grup dalam memprediksi mekanisme SN1 vs SN2. Grup pergi adalah faktor ketiga. A lebih baik keluar daripada untuk meningkatkan laju reaksi pada S2. Lalu, pelarut dalam memprediksi SN1 vs SN2. Sifat pelarut adalah faktor keempat. Pelarut protik polar seperti H2O dan ROH mendukung S1 reaksi karena Z ionik antar keduanya, kation dan anion, distabilkan oleh solvasi. Pelarut aprotik polar menyukai reaksi S2 karena nukleofil tidak larut dengan baik dan oleh karena itu lebih nukleofilik. Adapun faktor dalam prediksi mekanisme SN1 vs SN2, yang untuk nukleofil SN1 kekuatan nukleofil tidak penting kalau SN2 membutuhkan nukleofil yang kuat. Lalu substrat SN1 primer, SN1 tersier lebih besar dari sekunder, SN2 CH2 lebih besar dari primer, lebih besar dari sekunder. Lalu pelarutnya SN1 ditingkatkan dengan pelarut yang lebih polar, kalau SN2 ditingkatkan dengan pelarut yang kurang polar. Meninggalkan grup SN1 yang paling penting untuk membentuk C+. Kalau SN2 tidak terlalu penting untuk meningkatkan reaksi. Adapun hasil mekanisme SN1 vs SN2, untuk kinetikanya SN1 tingkat sama dengan KRX, kalau SN2 laju sama dengan KRX-NU. Lalu ada stereokimia. SN1 kedua inversi resenik, kalau yang kedua inversi saja. Lalu penataan ulang SN1-nya penataan ulang umum, kalau untuk penataan 2-nya tidak umum. Jadi jika itu adalah basa kuat seperti H2N, RO, dan OH, kemungkinan besar reaksi adalah eliminasi. Jika reaktan nukleofil yang baik tetapi basa yang buruk, maka substitusi adalah taruhan yang aman. Pelarut protik sangat polar menyukai S1 dan E1, sedangkan aprotik pelarut polar akan ditemukan pada reaksi S2. Mengikuti tips sederhana membantu untuk melewati sebagian reaksi nukleofilik dan eliminasi beta. Nah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, karena saya juga masih belajar. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, saya Siti Wahyuningsih mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Tak so siap, kasih